Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Tani, selamat berjumpa kembali di channel YouTube kami Omah Tani, tempat singgah para petani. Oke Sobat Tani, kali ini kita akan berkunjung ke teman kita saat ini yang lagi budidaya sebuah tanaman yang biasanya ditanam di daerah Timur Tengah. Nah, tanaman ini sangat langka sekali di Indonesia. Tanaman ini baru beberapa orang yang budidaya di Indonesia. Tanaman itu adalah tanaman kurma. Kita akan tanya-tanya seputar budidaya kurma kepada ahlinya. Kita temui teman kita, Bapak Faizin. Selamat siang Pak Faizin. Selamat siang Bapak. Mohon maaf mengganggu waktunya. Mungkin pertama kali bisa memperkenalkan diri dulu kepada Sobat Tani biar kita lebih akrab sama Sobat Tani. Monggo, terima kasih atas kunjungannya ke kebun kami, yaitu kebun kurma. Perkenalkan, nama saya Pak Faizin, umur 38 tahun, kesehari-hariannya berkebun. Oke. Siap, terima kasih Pak Faizin. Ini kita mau tanya-tanya seputar budidaya kurma. Selama ini kita itu taunya kan kalau kurma itu kan di daerah Timur Tengah sana, terutama di daerah Saudi Arabia sana. Nah, ini kok jenengan tanam kurma di Indonesia ini gimana ceritanya Pak Faizin? Kenapa kok jenengan tanam kurma? Karena kurma ini sangat berpeluang di Indonesia, karena selama ini kan banyak impor dari luar itu, khususnya dari Timur Tengah. Ya, betul. Jadi Pak Faizin, karena kita ketahui Sobat Tani, masyarakat Indonesia selama ini kan hampir tiap hari itu kan ada yang berangkat umroh, kemudian ada haji. Nah, mereka itu selalu membawa oleh-oleh kurma, itu bisa dipastikan 100%. Dan ternyata mereka itu, saya sendiri pernah mengalami karena beli oleh-olehnya itu bukan dari Arab sana, kita belinya itu cukup di daerah kita, termasuk mungkin di Surabaya itu banyak menyediakan. Artinya ketika kita budidaya kurma, kita nggak perlu takut untuk apa itu istilahnya untuk pasarnya seperti itu. Pak Faizin, oke. Terus ini jenis kurma yang ditanam ini jenisnya apa ini Pak? Bisa dijelaskan Pak Faizin? Oke, terima kasih. Baik, saya akan memperkenalkan bahwa jenis tanaman kurma ini adalah jenis kurma KL1 dari Thailand. Ini sudah dimodifikasi sama pertanian di sana. Bibitnya cocok ditanam di Indonesia karena dia tahan terhadap cuaca dan iklim di Indonesia. Siap. Oke, berarti ini kurma tropis Pak Faizin ya? Oke, ini kurma tropis. Sangat cocok ditanam di Indonesia karena Indonesia iklimnya juga iklimnya tropis. Oke. Artinya benihnya ini bukan berasal dari Timur Tengah ya, sudah diadaptasikan diadaptasi dengan cuaca dan iklim di Indonesia. Makanya tanaman ini sangat cocok dan sangat bersahabat dengan cuaca di Indonesia. Siap. Oke. Sobat Tani, ya kalau kita memang yakin di Indonesia itu lahannya kan sangat subur. Jangankan kurma, kita sudah ada istilahnya peribahasanya, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Nah seperti itu. Jangankan di Timur Tengah yang gersang, padang pasir, bebatuan, di Indonesia ini lahannya sangat subur. Tanaman apapun bisa tumbuh dengan subur seperti itu. Dan ini yang dibawa oleh Pak Faizin ini ternyata kurmanya sudah diadaptasikan di iklim tropis seperti itu. Oke Pak Faizin. Terus ini Pak Faizin, kira-kira ini mulai tanam sampai berbuah itu butuh waktu berapa lama Pak? Ini kalau tanaman KL1 ini yang sudah dimodifikasi itu dari mulai tanam itu dari 0 sampai 3 tahun sudah bisa berbuah, menghasilkan 3 tahun buah dan sudah bisa dipanen. Gitu, siap. Cepat berarti Pak ya? Ya, umurnya cukup ganja ini. Nah, biasanya kan kurma-kurma yang dari Timur Tengah itu kan biasanya sampai 5 sampai 7 tahun baru bisa berbuah. Ini kebetulan sudah dimodif jadi 3 tahun sudah bisa berbuah dan bisa dipanen. Luar biasa sekali ini. Jadi Sobat Tani, kalau selama ini kita ketahui bahwa kurma itu bisa berbuah itu sekitar 7 tahun. Tapi kurma tropis ini ternyata 3 tahun itu sudah bisa berbuah karena bibitnya ini sudah diadaptasikan dengan iklim tropis
di Indonesia. Dan bibit ini juga berasal dari Thailand yang sudah dari Thailand Pak Faizin ya, betul. yang sudah tropis iklimnya ya, beda sama dengan di Afrika di Timur Tengah ya. Kalau di Timur Tengah kan cuacanya panas. Siap, oke, siap. Artinya ini kesempatan, peluang besar buat sobat tani kalau mau budidaya kurma. Oke, terus gini Pak Faizin, dalam satu pohon ini kira-kira bisa menghasilkan berapa sih Pak? Kira-kira dalam satu pohon kurma ini kalau ditanam dia bisa menghasilkan 5-7 kg. 5 sampai 7 kg Ya. dalam satu tandan. Iya, dalam satu pohon ini. Oh, satu tandan. Padahal satu pohon ini bisa keluar beberapa tandan, Pak ya? Iya. Oh, siap. Oke. 5 sampai 7 kg itu minimal, Pak ya? Minimal. Standarnya bisa lebih ya? Bisa lebih. 10 kilo. Bisa 10. Gitu. Oh, oke. Siap. Artinya kalau satu pohon ini bisa keluar 4 tandan dengan asumsi 10 kilo berarti sudah bisa 40 kilo 40 kilo dalam satu pohon. Oke, siap. Terus gini Pak Faizin, sekarang kita tanya harganya per kilo biar sobat tani bisa hitung-hitungan. Kalau saya nanam itu kira-kira untung enggak sih, hasilnya berapa sih? Nah itu berapa Pak? Kira-kira 1 kilonya itu kalau berapa? sekarang itu 1 kilonya sekitar 30 sampai 35 ribu per kilonya. 1 kilonya itu yang tua. Beda lagi dengan kalau yang muda. Yang muda itu kan lebih mahal karena lebih mahal. panennya lebih awal. Kebutuhan untuk baik dikonsumsi untuk ibu-ibu hamil cukup bagus. Oh gitu. Untuk keperluan nutrisi ibunya sama janinnya itu. Janinnya. Perkembangannya biar bagus. Oh, itu sampai berapa Pak kalau yang muda Kalau gitu? 1 kilonya yang muda itu 100.000 per Oh, kilogram. 100.000 per kilogram. Oke, sobat tani. Ini gini. Jadi dalam satu pohon ini tadi kan bisa menghasilkan sekitar 40 kg. Harganya itu sekitar 30.000 per kilonya untuk yang dikonsumsi. Padahal kalau untuk apa itu tadi yang dipanen muda, kurma muda itu lebih mahal. Karena bisa menyuburkan kandungan, dipercaya oleh masyarakat seperti itu. Itu bisa mencapai 100.000 per kilogram. Luar biasa sekali. Betul. Ini kalau kita asumsikan Pak Faizin 40 kilo tadi dalam satu pohon kali 30.000 aja sudah 1.200.000. Wah. Dari segi ekonomis juga sudah mampu lah untuk mengangkat ekonomi. Luar biasa sekali, 1.200.000 dalam satu pohon. Dalam satu pohon. Wah, kalau kita punya 100 pohon, 100 pohon tinggal ngalikan saja. Waduh, 100 ini tinggal kali 100 pohon ya 120 juta. 120 juta. Wah, Segituan. luar biasa sekali sobat tani. Ini bisa 120 juta per sekali panen. Oke Pak Faizin. Nah itu tadi kan sekali panennya. Sekarang sampai usia berapa sih ini bisa dipanen Pak? Usia kurmanya ini Pak, sampai dia bisa mati kembali gitu, sampai berapa lama? Berapa tahun? Sampai 150 tahun. 150 ya, tahun. Melebihi usia kita. Wah. Ini sungguh sangat luar biasa untuk ketahanan pangan anak cucu kita. Oh, luar biasa sekali. Jadi pohon kurma ini sobat tani bisa bertahan sampai usia 150 tahun. Artinya kalau kita yang nanam itu bisa yang makan sampai anak cucu iya, Pak ya. Anak cucu. Wah, luar biasa bisa sekali. Bisa dibayangkan itu. Oh, siap. Terus ini berarti bisa menghasilkan 120 juta selama 150 tahun. Iya. Wah, ini luar biasa sekali. Cukup makanya menjanjikan. Betul. Peluangnya juga cukup besar. Iya. Makanya Pak Faizin juga tertarik untuk ini ya budidaya kurma KL1 yang dari Thailand ini. Karena umurnya cukup genjah. Nggak perlu nunggu sampai 5 tahun, 10 tahun baru berbuah. Cukup 3 tahun saja sudah bisa menghasilkan buah dan sudah bisa dipanen. Ya, nggak perlu nunggu waktu terlalu lama. Iya. Oke, sobat tani luar biasa sekali. Terus gini Pak Faizin, untuk jarak tanamnya ini biar sobat tani juga tahu nanti barangkali mau budidaya di rumah biar nggak ditanam jaraknya terlalu gimana? dekat, terlalu betul. rapat atau bagaimana. Standarnya berapa sih Pak jarak tanamnya itu Pak? Ini standarnya jarak tanamnya yaitu 5 kali 6 meter. 5 kali 6 meter. Nggak terlalu rapat juga nggak terlalu karena untuk penyerbukannya itu biar bisa untuk saling perkawinan penyerbuk sariannya itu biar cepat berbuah.
Ya, 5 kali 6 meter, artinya cukup lebar ya, karena ini pelepahnya juga nantinya kalau besar juga panjang ya Pak ya. lebar juga, Oh, panjang. Oke, Sobat Tani, mungkin untuk sementara kita ngobrol-ngobrolnya sama Pak Faizin dulu, gitu dulu, karena Pak Faizin juga sekarang lagi dinas. Ini tadi kita culik untuk bisa memberikan informasi tentang budidaya kurma agar bisa dikembangkan bersama-sama oleh Sobat Tani, karena ini juga peluang besar. Di samping secara ekonomis nilainya tinggi, secara ketahanan pangannya juga kita bisa tanam secara jangka panjang seperti itu. Ya, Nah, betul. untuk detailnya mengenai bibit, bagaimana cara membuat bibitnya dan lain-lain akan kita infokan di episode berikutnya. Oke, terima kasih Faizin. atas kunjungannya dan Siap. sudah mempromosikan bibit KL1 dari Thailand. Nggih. Matur nuwun. Terima kasih, nggih, matur nuwun sami-sami Pak. Nggih, Oke, terima kasih. semoga petani Indonesia semakin maju dan Siap. makmur. Amin, terima kasih. Oke, Sobat Tani, begitu ngobrol-ngobrol kita dengan Pak Faizin. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk melihat konten kami saat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pejuang pangan dunia.